Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sobat-sobat, saya sekarang sudah berada di rumah dan sudah membuka catatan yang saya buat semalam, sobat-sobat. Yang tadi ketika di taman kota, saya lupa, sobat-sobat, apa yang ingin saya sampaikan. Padahal saya sudah merencanakan, sobat-sobat. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan adalah temanya adalah kekeliruan ahlul bid'ah, sobat-sobat. Ya, ya. Intinya banyak ilmu bukan berarti benarnya ilmu. Kefasihan membaca bukan merupakan kebenaran pemahaman. Nah, ini ya yang ingin saya sampaikan, yaitu kekeliruan ahlul bid'ah yang menempatkan kalau banyak ilmu ya pasti benar atau lebih benar. Jika fasih membaca Al-Quran berbahasa Arab, berarti pemahamannya benar. Ini ya kekeliruan yang sudah mendekam sekian lama, sobat-sobat, di hati dan otak para ahlul bid'ah. Siapapun dia, sobat-sobat, ya, ya, baik mereka yang berilmu maupun yang tidak berilmu, apalagi yang awam, sobat-sobat, ya, pemahaman ini didoktrinkan kepada mereka sehingga ya mereka menutup diri, menutup hati dari kebenaran kalau bukan datang dari kiai mereka, ustadz mereka, kelompok mereka. Mereka tolak, sobat-sobat. Ya. Nah, jadi ini sobat-sobat ya yang ingin saya sampaikan. Yang tadi ketika di taman kota saya lupa. Oh ya, sobat-sobat, saya mohon maaf karena saya baru saja melaksanakan jogging, berolahraga yang sudah sekian tahun saya tidak laksanakan, dan badan saya masih ya berkeringat, jadi ya saya masih menggunakan pakaian seadanya seperti ini ya. Mohon maaf jika ini ya sobat-sobat menganggap apa ya kurang tepat lah atau bagaimana. Nah, tapi saya ya mohon maaf sobat-sobat, ya seperti misalnya ya Ustadz Aapandi dan banyak lagi Ustadz Aswaja yang selalu ya mengukur kebenaran itu dari banyaknya ilmu dan kefasihan membaca teks-teks berbahasa Arab. Padahal ya bukti sudah banyak. Banyaknya ilmu belum tentu jaminan kebenaran. Begitu juga dengan kefasihan membaca. Bukan merupakan ya
ukuran kebenaran. Karena kefasihan membaca ini bisa dilatih. Dan perlu diketahui, lidah setiap orang, kefasihan lidah setiap orang itu berbeda-beda. Nah, jadi salah sekali ya para ahlul bid'ah, ya misalnya A.A. Pandi, mengukur kebenaran dari kefasihan membaca. Ya, bisa saja seseorang membaca teks berbahasa Arab, dia belepotan, dia terbata-bata, dia tak tahu. Akan tetapi pemahamannya benar. Nah, ya karena satu hal yang berbeda antara pemahaman isi dengan kefasihan membaca. Kefasihan membaca ini hanya ilmu alat. Ya, tidak berarti kalau dia fasih membaca berarti pemahamannya benar, belum tentu. Dan banyaknya ilmu juga belum tentu menjadi jaminan pemahamannya benar. Sudah banyak bukti, ya, yang terkenal kan, ya, Dr. Snokkur Gronye, ilmuwan Belanda, yang, ya, karena taktik strategi untuk menaklukkan Aceh, dia masuk Islam, kemudian melakukan ibadah haji ke Mekah, bermukim di Mekah, fasih berbahasa Arab, menguasai hukum-hukum Islam. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan? Ternyata, ya, ilmu yang didapat, kefasihannya membaca, hanya taktik, hanya siasat untuk menarik, ya, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam di Aceh agar mendapat kepercayaan mereka. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Snokkur Gronye justru, ya, menghancurkan Aceh. Aceh yang berjuluk dengan Serambi Mekah, yang sulit Belanda menguasainya dengan taktik, ya, seorang ilmuwan yang berpura-pura masuk Islam, menguasai ilmu-ilmu Islam, bahkan berganti nama dengan nama Islam, bisa mengalahkan Aceh dari dalam. Nah, jadi kalau banyaknya ilmu jadi ukuran, ini pengalaman sejarah yang sudah kita alami, yang sudah negeri kita alami. Nah, jadi banyaknya ilmu, ya, bukan menjadi ukuran benarnya ilmu. Kefasihan membaca bukan juga ukuran kebenaran pemahaman. Nah, ini yang, ya, kekeliruan yang dialami, atau kalau ya bisa juga kesalahan, ya, karena mereka menjadikan, ya, yang sebenarnya bukan dalil dari kebenaran Islam, tetapi mereka jadikan dalil. Hal yang kulit, yang bersifat kulit, mereka jadikan untuk menilai isi, untuk mengukur kebenaran isi.
Jadi banyak ilmu dan kefasihan membaca teks-teks berbahasa Arab, ya, misalnya Al-Quran, kitab-kitab, tidak menjadi ukuran dari kebenaran pemahaman siapapun, setinggi apapun ilmunya, dalam memahami dan menerapkan Islam. Sobat-sobat, ya, inilah kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh ahlul bid'ah siapapun, dari kalangan yang berilmu sampai apalagi kalangan yang awam. Ya, mereka mengukur sesuatu dengan ukuran yang salah. Mengukur benarnya ilmu dari banyaknya ilmu. Mengukur kebenaran pemahaman dari kefasihan membaca. Padahal banyaknya ilmu tidak otomatis orang ilmu yang didapatnya benar. Kefasihan membaca bukan berarti pemahamannya benar. Dan sejarah sudah membuktikan, ya, pengalaman yang berkaitan dengan Dr. Senok Purgronya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.